Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera mulai ibadah kita pada sore hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah dalam rangka ulang tahun Komisi Usinda yang ke-8 pada sore hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai dan memberkati di sepanjang ibadah dan pelayanan kita pada sore hari ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saya rindu menyapa jemaat sekalian. Shalom. Bersyukur oleh kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah dalam rangka memperingati HUT ke-8 Komisi Usinda GK Anugerah Tulung Agung. Saya percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua berkat kasih dan anugerah Tuhan. Demikian juga saya percaya, kalau Komisi Usinda saat ini telah genap berusia 8 tahun, saya percaya ini semua berkat kasih, anugerah, pertolongan dan perlindungan yang dari Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan
selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu seperti hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kembali kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan yang indah ini, kami boleh bersama-sama, boleh mengikuti ibadah memperingati HUT ke-8 Komisi Usinda GKA Anugerah Tulungagung. Saat ini Tuhan, kami rindu dilawat oleh kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menjamah setiap hati kami, memberkati segenap kehidupan kami Tuhan, memimpin persekutuan kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama melanjutkan puji-pujian kita, saya rindu mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Mars Komisi Usinda. Komisi Usinda GKA Anugerah, kunci bersaksi melayani Tuhan, sebab besar kasih setianya. Kami Komisi Usinda GKA Anugerah, memuji bersaksi melayani Tuhan, sebab besar kasih setianya. Usia indah, anugerah Tuhan. Usia indah itu berkat-Nya. Walaupun kami senang, walaupun kami susah, kami tetap setia berjalan serta-Nya. Komisi Usinda GKA Anugerah, memuji bersaksi melayani Tuhan, sebab besar kasih setianya. Usia indah, anugerah Tuhan. Usia indah itu berkat-Nya. Walaupun kami susah, kami tetap setia berjalan serta. Usia indah, anugerah Tuhan. Usia indah itu berkat-Nya. Walaupun kami senang, walaupun kami susah, kami tetap setia berjalan serta-Nya. Haleluya. Sebuah pujian yang sangat indah, dikatakan walaupun kami senang, walaupun kami susah, kami tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi komitmen setiap kita, khususnya segenap anggota Komisi Usia Indah GKA Anugerah Tulungagung. Saat ini kita bersama-sama kembali menaikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bila kita pujikan pujian ini dengan segenap hati, kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, saudara yang mengikuti ibadah ini, saudara bersuka cita oleh karena nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi juru selamat kita. Amin saudara. Saya percaya setiap anak cucu orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan meminta-minta roti. Saya percaya setiap keturunan kita diberkati oleh Tuhan, karena kita percaya kepada Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita sambung pujian kita dengan pujian mengatakan berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi
bagi orang percaya. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah membenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saya percaya firman Tuhan pasti akan digenapi. Saat ini kita bersama-sama akan persiapkan hati kita untuk kita boleh menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan yang nanti akan dinaikkan oleh hambanya Evangelis Nur. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk doa syafaat yang sebentar kita akan naikkan. Perlindungan dan kekuatanku, ku berdoa kepadamu, kau tandu keselamatanku. Mari kita katakan bersama-sama. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, Kaulah benteng perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Biar hati kita senantiasa berharap dengan sungguh kepada Tuhan. Kekuatanku, amin. Ku berdoa kepadamu, kau tandu keselamatanku. Mari katakan bersama-sama. Kaulah Tuhanku, amin. Kaulah Rajaku, kaulah perisaiku. Hatiku rindu, oh, menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku,
Ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Oh, ku sembah sujud kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang mengerti setiap isi hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan khususnya untuk Komisi Usinda ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pengurus yang Tuhan percayakan, boleh bekerja sama satu dengan yang lainnya dengan baik, dan boleh membawa komisi ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap komisi Usinda dalam kekuatan kesehatan mereka, mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan yang baru, sehingga boleh bersuka cita menikmati anugerah yang telah Tuhan percayakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, mungkin saat ini sedang bergumul di dalam kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan, kiranya tangan Tuhan yang senantiasa mencukupkan setiap apa yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita bersama-sama akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, yakin dan percayalah, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Firman-Nya meneguhkan di dalam kehidupan setiap kita. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, oh hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini menjadi sore yang istimewa bagi kami, khususnya bagi Usinda. Sebab Tuhan telah menganugerahi kami di usia yang ke-8 tahun ini. Kami masih diberikan kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk dapat beribadah dan merayakannya. Tuhan, kami rindu memberikan dan menyediakan ruang hati dan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan boleh berbicara bagi kami melalui firman-Mu. Kami sangat membutuhkan akan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, siapkan hati seluruh jemaat Tuhan, kaum Usinda khususnya, yang akan mendengar kebenaran firman-Mu ini. Roh Kudus yang akan membantu dan memampukan untuk setiap umat-Mu memahami apa yang Tuhan firmankan kepada kami melalui hamba-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami siap diberkati oleh firman-Mu. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, khususnya jemaat Usinda ya. Secara pribadi saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Komisi Usinda. Kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati dan Usinda ini terus dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sore hari ini kita akan melihat dalam satu bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur nomor yang ke-90. Mazmur nomor 90 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 10 dan yang ke-12.
Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Saya akan bantu bacakan untuk saudara dalam kitab Mazmur nomor 90 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu ketika saya pernah melihat satu reuni kecil ya yang dihadiri oleh beberapa lansia pada waktu itu. Yang menarik adalah ketika mereka bereuni, saudara, ada di antara beberapa lansia ini sedang berbincang, dan saya memperhatikan perbincangan mereka atau dialog mereka. Ada seorang lansia yang kemudian mengatakan kepada temannya demikian, ya, pada waktu kita masih berumur 40 tahun dan kemudian kita mengadakan reuni, pertanyaan dari banyak teman-teman kita pada waktu itu adalah, berapa anakmu? Dan kemudian, sadarkah kalian bahwa ketika kita ketemu lagi di usia 50 tahun dan kemudian kita mengadakan reuni kembali, pertanyaannya bukan berapa anakmu, tetapi saudara, yang ditanyakan adalah berapa cucumu. Dan kemudian 10 tahun berikutnya kita mengadakan reuni lagi pada waktu kita berusia 60 tahun. Kita saling bertanya lagi tentang teman kita yang sudah meninggal berapa. Dan kemudian saudara, di usia yang ke-70 tahun kita ketemu lagi dan kemudian kita mengadakan reuni. Dan kemudian kita saling memberikan atau bertukar informasi. Teman kita yang masih hidup berapa? Dan di reuni ini, di usia ketika kita 80 tahun, ketika kita ketemu dengan teman-teman kita, dan kemudian kita ngobrol dengan teman-teman kita, salah satu teman kita bertanya, siapa kamu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika mereka mengadakan reuni yang ke-80 tahun, banyak di antara peserta reuni itu sudah ada yang kemudian menjadi pikun, atau kemudian tidak hilang ingatan tetapi lupa terhadap siapa dia sedang ketemu dan sedang berbincang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu ini cepat begitu berlalu. Tidak sadar setiap kita ini mengalami kemerosotan secara fisik. Cara berpikir dan otak kita pun mengalami kemerosotan. Tidak sadar semakin hari kita semakin tua. Dan di usia yang semakin tua ini, kira-kira kalau saudara berdoa, apa yang kemudian saudara mohonkan kepada Tuhan? Banyak orang yang kemudian berpendapat bahwa di usia tua, Pak, saya selalu berdoa dan meminta supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada saya. Kemudian ada yang bertanya dan kemudian ada yang menjawab bahwa di usia yang tua, saya selalu memohon kepada Allah supaya Allah selalu memberikan berkat bagi kami, kerukunan di antara keluarga dan anak-anak kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah saudara meminta kesehatan. Tidak salah saudara meminta berkat. Tidak salah saudara kemudian meminta kerukunan, perlindungan, penyertaan. Semua permohonan yang saudara naikkan itu baik. Tetapi jangan pernah lupakan ada satu permohonan penting yang saudara harus perhatikan dalam kehidupan saudara. Yaitu saudara harus selalu memohon kepada Allah
supaya Tuhan mengajar saudara untuk saudara dapat menghitung hari-hari dalam kehidupan saudara dengan baik, dengan bijaksana, sehingga saudara beroleh hati yang bijaksana dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu meminta atau memohon kepada Allah supaya Allah mengajar kepada kita untuk kita dapat atau mampu menghitung hari-hari kita dengan baik sehingga kita dapat beroleh hati yang bijaksana? Saudara perhatikan bahwa hidup yang kita hidupi hari ini cepat atau lambat akan berlalu. Waktu kita sangat terbatas. Satu hari kelak kita akan berhenti dan meninggalkan dunia ini. Jam kehidupan kita kapanpun dapat berhenti tanpa harus meminta konfirmasi dari kehidupan saudara. Jika Allah menghendaki dan waktu saudara selesai di muka bumi ini, maka saudara akan berpulang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa ribuan tahun yang lalu. Mazmur ini ditulis ketika Musa sudah sangat lanjut usia. Ada banyak pengalaman yang dialami bersama dengan Tuhan. Musa penuh dengan hikmat di hari-hari tuanya. Kemudian dia menyimpulkan dengan pernyataan-pernyataan penting. Salah satunya yang dicatat dalam Mazmur pasal atau nomor yang ke-90 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga apa yang dia catat dalam bagian ini merupakan bentuk hikmat dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Dia dipimpin oleh Tuhan untuk menuliskan tentang fakta hidup dan satu kebenaran yang harus dipahami oleh setiap orang bahwa hidup kita ini ada waktunya. Dan ini sekaligus menjadi satu bentuk peringatan yang sangat serius kepada setiap orang yang hidup di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat lansia, saya tidak tahu persis saudara hari ini di usia berapa masing-masing. Tetapi firman Tuhan ini kiranya menjadi peringatan yang serius bagi setiap kita. Bukan hanya menjadi jemaat lansia, tetapi saudara-saudara sekalian, jemaat-jemaat yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara perhatikan secara serius peringatan dan kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak banyak orang yang menghitung hari-harinya dengan bijaksana. Ada begitu banyak orang yang melewatkan waktu dalam hidupnya dengan begitu saja. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidupnya. Sehingga waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya banyak terbuang dengan sia-sia. Kebanyakan manusia bahkan hanya pandai menghitung soal untung dan rugi dalam kehidupannya. Banyak manusia yang kemudian mampu menghitung jasa dan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukannya atau dilakukannya dan dikerjakannya untuk kehidupan orang lain. Dan yang kemudian sangat disayangkan, ada begitu banyak orang-orang yang hanya mampu menghitung kekurangan dan kelemahan orang lain. Bahkan dia mampu mengingat, dia mampu mencatat seumur hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara telah banyak menabur dan berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain, kiranya kebaikan yang saudara berikan, perbuatan baik yang saudara tabur, biarlah Tuhan saja yang mencatat dan mengingat akan kebaikan saudara dalam hidupmu. Bagian kita adalah hanya terus menabur dan terus menabur. Dan bagian Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini kita akan belajar tentang apa yang menjadi makna dari menghitung hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama, makna yang pertama dari menghitung hari-hari kita di dunia ini adalah saudara diajar untuk selalu menyadari bahwa hidup manusia itu singkat.
Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, 70 tahun itu usia yang panjang atau pendek? Jawabannya akan sangat relatif. Tergantung usia 70 tahun itu dibandingkan dengan usia siapa. Kalau usia manusia yang 70 tahun itu kemudian dibandingkan dengan umur lalat atau lebah yang hanya beberapa minggu, tentu usia manusia yang 70 tahun itu sangat panjang. Tetapi jika kemudian usia manusia yang 70 tahun itu kita bandingkan dengan usia kura-kura yang mampu hidup ratusan tahun, maka umur manusia itu begitu pendek dan begitu singkat. Apalagi jika kita bandingkan usia manusia yang 70 tahun itu dengan masa kekekalan Allah, maka akan sangat terlihat perbedaannya. Usia kita begitu pendek. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah manusia yang paling panjang usianya? Kitab Kejadian mencatat bahwa Metusalah memiliki usia yang paling panjang selama sejarah hidup manusia di muka bumi ini. Kejadian pasal 5 ayat 27 dicatat bahwa Metusalah pernah hidup di dunia dengan usia 969 tahun. Jadi kurang 31 tahun lagi dia berusia 1000 tahun. Itu artinya tidak pernah ada manusia yang hidup 1000 tahun. Saudara, kalau saudara membaca dalam Mazmur 90 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 8, bagi Allah di dalam kekekalannya 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Ini memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa betapa singkat dan betapa fananya kehidupan manusia itu. Betapa singkat dan betapa sementaranya hidup manusia itu. Jika kita dibandingkan dengan Allah yang maha kekal itu. Oleh sebab itu saudara, kita harus selalu menyadari bahwa hidup kita itu singkat, fana, sementara di dunia ini. Angka 70 itu menjadi angka batasan. Kalau lebih dari 70 tahun bersyukur, itu berarti kita mendapatkan bonus daripada Tuhan. Jika Tuhan mengaruniakan kepada kita hidup 70 tahun, itu artinya kita diberi kesempatan hidup 25.550 hari dalam kehidupan kita. Kelihatannya begitu panjang, 25.000 loh Pak. Begitu panjang, menjalani hidup ini begitu panjang. Tetapi jika dibandingkan dengan kekekalan Allah, hidup kita yang 25.550 hari itu begitu singkat. Ingat, 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah. Mazmur 39 ayat yang kelima. Kita tidak pernah tahu kapan hidup kita akan selesai di muka bumi ini. Kapan jam kehidupan kita akan berhenti berdetak. Kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Kapan kita akan meninggalkan orang-orang yang kita kasihi. Kapan kita akan meninggalkan segala fasilitas yang Allah sudah berikan kepada kita, yang hari ini sedang kita nikmati dalam kehidupan kita. Satu pun tidak ada orang yang mengetahui akan waktu dan masanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup manusia itu diumpamakan seperti buku. Setiap hari dibuka 1 halaman. Besok dibuka lagi halaman yang baru. Tanpa terasa setiap hari saudara diberi kesempatan oleh Allah untuk menuliskan dalam lembar-lembar kehidupan saudara. Dan tanpa terasa saudara tiba di halaman terakhir. Dan di akhir buku kehidupan saudara tidak ada kata bersambung. Di akhir kehidupan, buku kehidupan saudara hanya ada 1 kata, selesai atau
tamat. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah sampai di halaman terakhir dan ada tertulis selesai atau tamat, maka pada hari itu juga kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kita harus bertemu dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoalah selalu kepada Tuhan agar saudara jangan sampai lupa bahwa usia kita di muka bumi ini sangat terbatas. Berdoalah agar Tuhan menunjukkan kepada kita betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Katakan selalu kepada Tuhan di dalam doa-doa saudara, Tuhan, ajar aku Tuhan, setiap hari untuk aku mampu menghitung hari-hari di dalam kehidupanku dengan baik. Sehingga aku beroleh hati yang bijaksana. Sehingga aku tahu aku harus melakukan apa untuk menyenangkan hatimu. Yang kedua, saudara, makna yang kedua dari menghitung hari-hari dalam kehidupan kita adalah kita diajar Tuhan bukan saja menyadari bahwa hidup kita itu singkat, tetapi Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk kita setiap saat, setiap hari selalu berani untuk mengevaluasi dan menilai diri kita. Kita diajar untuk selalu mengevaluasi dan menilai hidup yang sudah kita jalani dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menghitung umur kita, maka kita bukan hanya sekedar disadarkan bahwa hidup ini begitu cepat dan begitu singkat. Setiap kali orang berulang tahun, seringkali orang lupa. Ya. Orang mengucapkan selamat ulang tahun. Banyak orang kemudian senang ketika ulang tahunnya dirayakan dan kemudian dia diberi banyak ucapan selamat ulang tahun. Selamat bertambah usia. Padahal kalau kita mau renungkan baik-baik, sesungguhnya di saat kita bertambah usia itu, sesungguhnya usia kita di dunia ini semakin berkurang. Kalau jatah hidupmu 70 tahun, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, setiap tahun saudara berulang tahun berarti saudara sedang mendekati lembar terakhir dalam kehidupan saudara. Dan tanpa saudara sadari kita semakin dekat dengan lembar terakhir dalam buku kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya mengajar dan menghendaki supaya kita ini menyadari dan memahami bahwa hidup kita ini pendek, singkat, fana dan sementara. Tetapi Tuhan juga mengajar untuk kita berani selalu mengevaluasi dan selalu menilai hidup kita yang sudah kita jalani selama ini. Mari kita mengevaluasi dan menilai diri kita di hadapan Tuhan. Apakah selama kita hidup, kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dalam hidup kita? Tidak selalu orang yang hadir dan duduk di gereja serta-merta dijamin bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Kristus, bukan? Tetapi orang yang percaya kepada Kristus, dia pasti hadir di gereja. Apakah selama kita hidup kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan dalam hidup kita? Apakah selama kita hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Apakah selama kita hidup kita sudah sungguh-sungguh setia dan bertekun dalam beribadah dan melayani akan Tuhan? Apakah selama kita hidup kita sudah sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama, keluarga kita, saudara seiman kita, mereka yang membutuhkan pertolongan kita? Apakah selama kita hidup di dunia ini kita sudah sungguh-sungguh mencintai firman-Nya dan bertekun di dalam persekutuan kita kepada Tuhan melalui doa?
Apakah selama kita hidup di dunia ini, kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada kepahitan dalam kehidupan kita. Dan kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Tidak ada perselisihan dengan semua orang. Apakah selama kita hidup di dunia ini, kita sudah sungguh-sungguh mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan yang ada di tempat ini? Apakah selama kita hidup kita sudah sungguh-sungguh memberitakan Injil Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi bahan evaluasi dan penilaian terhadap kehidupan kekristenan kita. Ada banyak saudara, orang-orang yang sudah lama menjadi anak-anak Tuhan, tetapi mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak mengasihi dan mencintai Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak dan sudah banyak dibuktikan orang-orang yang hadir di ibadah di gereja, di persekutuan. Tidak banyak kemudian mereka yang sungguh-sungguh mencintai firman Allah dalam hidupnya. Tidak banyak mereka yang sungguh-sungguh bertekun di dalam persekutuan doa. Tidak banyak mereka yang setia dalam melayani akan Tuhan. Apalagi memperhatikan pekerjaan Tuhan di gerejanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa hidup ini singkat. Mari kita berani mengevaluasi serta menilai hari-hari yang kita jalani. Sehingga itu akan membuat kita punya hati yang bijaksana dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang bijaksana akan membuat kita selalu menyadari bahwa kita ini manusia yang sangat lemah. Dan di luar Tuhan kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Hati yang bijaksana akan membuat kita menyadari bahwa hanya oleh anugerah Tuhan kita dapat menjalani hari-hari dalam kehidupan kita dengan benar, hidup sesuai dengan kehendak Allah dan rencananya. Hati yang bijaksana, saudaraku, akan membuat kita lebih setia dan bertekun dalam beribadah, dalam memuji kebesarannya, dapat menjadi berkat bagi sesama dan memberitakan Injil bagi kemuliaannya. Saudara, berdoalah selalu memohon anugerah Tuhan, bukan hanya untuk kesehatan saudara, bukan hanya untuk perlindungan dan penyertaan yang dari Tuhan untuk saudara. Itu penting, tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Berdoalah supaya saudara mendapatkan anugerah Tuhan untuk saudara dapat menghitung hari-hari dalam kehidupan saudara dengan baik, sehingga saudara beroleh hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan saudara. Seperti yang dicatat dalam kitab Mazmur nomor 90 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan katakan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatan dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada sore hari ini. Tuhan, ajar bagi setiap kami untuk kami lebih bijaksana dalam mengisi waktu-waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kalau hari ini kami masih sehat, kami dapat menikmati segala kemurahan Allah dalam kehidupan kami di usia kami masing-masing. Tuhan,
buat kami selalu menyadari bahwa hidup ini ada waktunya. Kami bersyukur kalau hari ini kami sehat, sebab ada waktunya barangkali Tuhan izinkan kami mengalami sakit. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kehidupan, sebab akan ada waktunya kami akan meninggalkan kehidupan yang fana dan sementara ini, dan kami harus kembali kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kami. Kiranya di hari ulang tahun Komisi Usinda yang ke-8 pada sore hari ini, seluruh jemaat, khususnya jemaat Usinda, kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya kami diberi hati yang bijaksana, supaya kami dapat mengisi sisa umur kami dan sisa hidup kami ini dengan baik. Kami boleh menabur sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang fana. Kami selalu dilimpahi oleh Tuhan hikmat untuk kami mampu terus dapat menghitung hari-hari kami Tuhan. Sebab kami tahu akan ada waktunya kami harus kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan dan khususnya jemaat Usinda yang telah mendengar kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan, meneguhkan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Tiba saatnya kita memasuki acara perayaan HUT ke-8 Komisi Usinda GK Anugerah. Untuk itu nanti saya persilakan maju ke depan. Yang pertama Bapak Pendeta Yohanes Kresnadi beserta Ibu. Selanjutnya Evangelis Nur, Evangelis Teresia, wakil dari majelis yaitu Ibu Suarsi. Selanjutnya dari pengurus Usinda ada Ibu Lili Hadiwijaya dan Ibu Tirsa. Untuk itu saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Mars Usinda. Saya persilahkan untuk saudara-saudara yang telah saya panggil bisa tampil ke depan. Di Komisi Usinda GKA Anugerah memuji bersaksi melayani Tuhan sebab besar kasih setianya. Usia indah anugerah Tuhan, usia indah itu berkatnya. Walaupun kami senang, walaupun kami susah, kami tetap setia jalan sertanya. Usia indah anugerah Tuhan, usia indah itu berkatnya. Walaupun kami senang, walaupun kami susah, kami tetap setia jalan sertanya. Ya, saat ini di hadapan kita telah ada sebuah kue tar yang dihias indah. Di sana tertulis HUT Komisi Usinda GK Anugerah Tulung Agung yang ke-8. Nanti kita bersama-sama akan menyaksikan penyalaan lilin yang akan dinyalakan oleh Ketua dari Komisi Usinda. Untuk itu waktu kami serahkan. Kita bersyukur saat ini usia indah, Komisi Usia Indah telah memasuki usia yang ke-8. Kita percaya ini semua berkat kasih dan penyertaan Tuhan. Nah, saat ini di hadapan kita lilin ulang tahun telah menyala. Tiba saatnya kita akan menyaksikan peniupan lilin ulang tahun. Ya, nanti kita akan iringi dengan lagu
happy birthday. Dan nanti kami persilahkan untuk segenap yang tampil di depan untuk bersama-sama meniup lilin yang ada di depan. Happy birthday Usinda, happy birthday Usinda, happy birthday, happy birthday, happy birthday Usinda, happy birthday Usinda, happy birthday Usinda, happy birthday, happy birthday, happy birthday Usinda. Juni Sandra, Juni Sandra, Waila, Juni Sandra, Waila, Sandra, Waila, Juni Sandra, Waila, Juni Sandra, Juni Sandra, Waila, Juni Sandra, Waila, Sandra, Juni Sandra, Juni Sandra, Waila. Ya, kami persilakan untuk bersiap-siap meniup lilin yang ada di depan. Saya akan hitung bersama-sama, ya. Silakan maju bersama-sama ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Karena ini masih dalam suasana pandemi, jadi peniupan lilin dilakukan dengan kipas tangan ya. Tidak apa-apa, ini tidak mengurangi arti dari peniupan lilin itu sendiri ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemotongan kue tar. Nanti akan dilakukan oleh yang pertama dari Komisi Usinda diwakili oleh Ibu Lili Adiwijaya, dan selanjutnya dari majelis diwakili oleh Ibu Suarsi, dan hamba Tuhan diwakili oleh Gembala Sidang. Saya persilahkan untuk langsung mengambil pisau pemotong kue tar dan akan dipegang secara bersama-sama. Saya persilahkan Bapak Gembala, ya, akan dipotong secara bersama-sama. Ya, saya akan berikan aba-aba. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, ya. Peniupan lilin sudah, pemotongan kue tar sudah. Selanjutnya, ya, tumpeng akan dibagikan dari Ketua Komisi Usinda kepada setiap yang ada di panggung di tempat ini. Saya persilahkan. Yang pertama kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi, ya, untuk diterima tumpengnya, ya. Selanjutnya kepada Ibu Gembala, Ibu Evi Viani, ya. Lanjut kepada Ketua Majelis, Ibu Suarsi. Selanjutnya kepada Komisi Usinda diwakili oleh Ibu Lili Adiwijaya.
Selanjutnya kepada Evangelis Nur. Ya. Dan kepada Evangelis Teresia. Baik, saudara yang kasih Tuhan, saat ini dalam momen kebahagiaan ini ada dua hamba Tuhan gereja kita yang saat ini tidak bersama-sama dengan kita, yaitu Evangelis Tutik dan Evangelis Suprapto. Kita tetap dukung dan doakan untuk saudara-saudara kita yang tidak bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini. Dan nanti untuk doa untuk perayaan HUT ke-8 Komisi Usinda GK Anugerah, saya persilakan untuk Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi untuk berdoa atas kerinduan, harapan dari Komisi Usinda gereja kita. Dan kita juga akan doakan untuk hambanya, Bapak Evangelis Suprapto dan juga Evangelis Tutik yang saat ini tidak bersama-sama dengan kita. Kami persilahkan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu, sebab hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, kami dapat menikmati ibadah dalam rangka ulang tahun Komisi Usinda yang ke-8. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai sejarah perjalanan Komisi Usinda hingga di usia yang ke-8 ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati seluruh pengurus-pengurus yang Tuhan percayakan untuk melayani di Komisi Usinda ini. Tuhan, karuniakan hikmat, kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Begitu juga ya Tuhan seluruh anggota Komisi Usinda. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan keteguhan iman di dalam hidup mereka. Terus Tuhan pelihara hidup mereka di masa-masa tua mereka. Kiranya mereka tetap sehat dan penuh semangat untuk melayani dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kami yang masih muda-muda ini dalam kami mengiring akan Tuhan, setia dalam pelayanan, hidup dalam kebenaran untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan supaya Usinda ini terus diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang tidak bersama dengan kami di kesempatan ini. Mendoakan bagi Evangelis Tutik dalam masa-masa persiapannya akan menikah. Tuhan yang akan menolong, memberikan kesehatan, persiapannya Tuhan berkati, sehingga seluruh rencana, kegiatan dan pernikahan yang akan dikerjakan, Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Evangelis Suprapto. Tuhan juga yang akan memberikan kesehatan bagi hamba-Mu, sehingga sungguh Tuhan di usianya sekarang yang Tuhan percayakan, hamba-Mu terus Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga, keluarga, pelayanan di pos ataupun bersama dengan kami di tempat ini, Tuhan juga yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang sudah Tuhan dengar dan Tuhan jawab kepada kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Yohanes beserta Ibu, dan juga Evangelis Nur, Evangelis Teresia, dan juga Ibu Lili Hadiwijaya dan Ibu Tirsya untuk kembali ke tempat duduk.
Dan selanjutnya saya mohon dengan kasih untuk Ibu Suarsi tetap tinggal. Beliau akan memberikan kata-kata sambutan dalam momen yang berbahagia ini. Shalom, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita boleh bersama-sama merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun Bapak Ibu Komisi Usinda, anggota Komisi Usinda merayakan hari ulang tahunnya secara online, tetapi biarlah sukacita itu tidak mengurangi akan kebersamaan kita. Walaupun kita terpisah ruang, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, saya di sini mewakili dari majelis hamba Tuhan dan jemaat GKA Anugerah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Komisi Usinda. Kiranya di usia yang ke-8 ini, anggota Komisi Usinda semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan juga masyarakat di sekitar. Dan dapat memberitakan Injil Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Seperti firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya, kiranya boleh memberkati kita semua. Pada usia yang lansia ini, kita boleh tetap menghitung hari-hari kita dengan penuh bijaksana, menggunakan waktu kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau memuliakan nama Tuhan. Kiranya tadi melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya boleh menjadi kekuatan dan juga boleh menjadi kita semakin mengasihi Tuhan, menghidupi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap semangat dan tetap kita boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Komisi Usinda yang tetap semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan dan juga segenap anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dari kami mewakili majelis sambutannya, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur kepada Tuhan, kita telah sampai di penghujung acara. Kita telah bersama-sama menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Biarlah di dalam hidup kita senantiasa kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baik mungkin. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan anugerahkan atas setiap kita. Dan biarlah kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam kita berbakti, di dalam kita melayani Tuhan. Kita boleh menjadi kesaksian yang hidup dimanapun kita berada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin rangkaian ibadah syukur kami pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya bahwa ibadah ini boleh dipimpin, disertai, diberkenan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini, bahkan jemaat-jemaat Usinda khususnya. Kiranya di hari ulang tahun ini sungguh-sungguh kami boleh mendapatkan semangat baru, dan Tuhan terus menambahkan iman bagi seluruh jemaat dan khususnya jemaat Usinda yang ada. Terima kasih Tuhan, berkatilah dengan kesehatan dan kekuatan, dan ajar bagi kami untuk selalu menyadari bahwa hidup ini singkat. Hidup ini adalah kesempatan yang harus kami gunakan untuk menyukakan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati buat hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, pemeliharaan dan penghiburan dari Allah Tritunggal boleh memimpin, menyertai,
dan memberkati saudara mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin.